memiliki iman besar di masa sulit. Pembacaan kita di dalam kitab Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13 dan Matius 15 ayat 21 sampai dengan 27. Kita belajar tentang iman yang besar yang dimiliki oleh perwira Kapernaum dan wanita Seropuniki atau wanita Kanaan ini. Iman ada tingkatan kualitasnya. Tentu kita ingin memiliki iman pada tingkatan yang paling hebat seperti iman perwira Kapernaum di dalam kisah ini. Yesus menyebut tindakan iman perwira itu benar-benar hebat, besar, dan layak dipuji karena dia tidak meminta tanda apapun, tetapi percaya saja pada kemampuan rohani dan kuasa yang dimiliki oleh Kristus. Puji Tuhan. Dia tidak mengharapkan sesuatu yang terlihat, suatu tanda. Berbeda bukan dengan Thomas yang percaya namun setelah dia melihat. Tuhan Yesus 2 kali memuji iman orang yang dikatakannya sebagai memiliki iman besar. Mereka keduanya bukan orang Yahudi. Perwira Romawi yang memohon kesembuhan bagi hambanya dalam Matius, kita baca itu di dalam Matius 8 ayat 5 sampai dengan 6. Dan hanya Matius dan Lukas yang mencatat bahwa mujizat kesembuhan itu dialami oleh hamba perwira yang memohon kesembuhan bagi hambanya ini. Dan juga perempuan Kanaan yang memohon kesembuhan dan kelepasan bagi putrinya yang setelah sangat begitu menderita karena kerasukan setan. Itu ditulis dalam Matius 15 ayat 28. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya lanjutkan. Tuhan Yesus berkata bagi perwira itu di dalam Matius 8 ayat 10. Berkata demikian Tuhan Yesus. Setelah mendengar hal itu, Matius 8 ayat 10, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bandingkan dalam terjemahan lain bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini, Matius 8 ayat 10 ini demikian. Waktu Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh perwira itu, ia kagum sekali. Lalu ia berkata kepada orang-orang yang sedang mengikuti dia, bukan main orang ini. Di antara orang Israel pun belum pernah aku menemukan iman sebesar ini. Iman yang dimiliki dan ditunjukkan oleh perwira Kapernaum ini sungguh terpuji. Mengundang keheranan Tuhan Yesus. Iman yang berkenan dan telah mendatangkan mujizat. Kesembuhan bagi hambanya. Ayat 13. Begitu pula dengan perempuan Kanaan atau wanita Seropuniki ini dalam Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Puji Tuhan. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, iman yang sebesar ini dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata tosotos yang berarti kuantitas dan waktu. Kuantitas iman yang begitu besar dan begitu banyak. Luber
Saya katakan, meminjam istilah dari Om Pit almarhum. Waktu iman yang begitu lama dan telah teruji. Jadi kuantitas iman dan waktu dari iman yang telah teruji. Artinya iman yang begitu lama dan telah teruji ini adalah iman yang matang dan yang telah melewati proses waktu dan menjadi dewasa. Untuk dapat mempunyai iman yang sebesar ini, orang percaya harus belajar dari apa yang dimiliki dari perempuan Kanaan ini dan perwira atau tadi dikatakan perwira Kapernaum tadi ya saudara. Kita harus belajar dari sikap hati mereka. Bagaimana iman itu bisa ada dalam hati mereka, dalam hidupnya. Yang pertama saudara, mereka tidak berlayak. Merasa tidak layak di hadapan Tuhan yang maha besar, yang maha berkuasa. Mereka merendahkan diri sebegitu rupa. Perwira dan perempuan Kanaan itu menempatkan Yesus pada posisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dirinya sendiri. Itu menunjukkan kerendahan hati, tidak sombong. Perwira ini seorang yang pasti punya kedudukan dan pengaruh. Dia adalah seorang pegawai istana. Dan wanita Kanaan yang mengharapkan kesembuhan bagi putrinya di dalam Matius 15 ayat 22. Dia telah rela, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia rela dikatakan disetarakan seperti seekor anjing. Anjing itu binatang rendah dan najis menurut budaya pada waktu itu, karena dia suka makan bangkai. Kita baca dalam ayat berikut di dalam Matius 15 ayat 26 sampai dengan 28 demikian. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Percaya kepada apa yang Yesus katakan, itu langkah berikut. Percaya kepada apa yang Yesus katakan. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 8. Saya ulang, dikatakan oleh perwira Kapernaum ini, katakan saja Tuhan, sepatah kata saja dari Engkau. Saya percaya dalam perkataan itu ada kuasa. Jika saya percaya, jika aku percaya kepada Engkau, percaya kepadamu akan perkataanmu, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Perkataan Yesus adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Yohanes 4 ayat 50 berkata, orang itu percaya perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Percayanya begitu kuat perwira ini. Dia yakin bahwa apa yang diucapkan Yesus, bahkan dari tempat jauh sekalipun, akan dapat terjadi. Ada kesembuhan bagi hambanya, saudara, yang berada di rumah. Artinya dalam jarak yang jauh sekalipun, tidak terlihat, tidak berada di tempat ketika Yesus berkata sekalipun. Yohanes 4 ayat 51 sampai dengan 53. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah percaya yang teguh, percaya yang kuat. Apapun keadaannya, setiap perkataan Tuhan itu pasti akan terjadi. Pasti akan mendatangkan kuasa, akan mendatangkan mujizat. Inilah percaya yang kuat.
percaya yang kokoh, tidak bimbang, tidak peduli apapun yang sedang terjadi di sekitarnya. Meskipun dia tidak melihat, tapi dia percaya saat Tuhan Yesus berkata, menyampaikan perkataan kesembuhan, anaknya di rumah, hambanya di rumah akan sembuh. Itu saja percaya dia. Dan itu terjadi. Puji Tuhan. Saudara, yang berikut adalah mengasihi dan suka memberi. Itu dikatakan dalam Lukas 7 ayat 4 sampai dengan 5. Sebab yang mencatat kisah ini adalah Matius dan Lukas saja ya saudara. Jadi kita tetap berada di konteks itu. Perwira ini hatinya penuh kasih dan suka memberi. Terbukti bahwa perwira ini melakukan segala-galanya untuk hambanya. Dia tidak memandang derajat. Dia seorang perwira dan itu hanya hambanya yang sedang sakit. Tapi dia mengasihi hambanya itu. Dia tidak peduli hambanya ini hanya orang rendahan. Pegawainya. Statusnya tidak setara, tidak sama dengan dia. Tapi dia peduli karena apa, saudara? Kasih. Ada kasih di hatinya. Dan inilah yang menggerakkan imannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dia tidak ragu-ragu untuk menolong dan melakukan segala-galanya untuk hambanya itu. Dia tidak peduli hambanya itu derajatnya, statusnya ada di bawah dia sebagai orang yang lebih rendah. Yesus pun mengajar kita untuk rela, untuk tidak malu, tidak segan berbuat kebaikan, menolong orang yang dianggap paling hina sekalipun. Itu dikatakan dalam Matius 25 ayat 40. Demikian, Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, kata firman Tuhan, kata Yesus sendiri. Sebagaimana apa yang saudara ingin Tuhan lakukan padamu, lakukanlah itu juga kepada orang lain. Kasihilah orang lain tanpa memandang muka. Mari beban kita itu karena kasih. Kerinduan untuk kesembuhan, untuk kebaikan, untuk pertolongan orang lain saat kita berdoa digerakkan oleh kasih. Dan Tuhan katakan, iman yang besar akan mengalahkan gunung. Iman yang besar akan mendatangkan mujizat. Dan itu sudah terjadi. Kita sudah dengar, belajar apa yang kita harus lakukan. Kita harus mau merendah. Kita harus mau mengasihi dan suka memberi. Kita harus percaya yang terutama ini. Percaya kepada apa yang Yesus katakan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar pelajaran ini sungguh-sungguh dapat kita pahami dan kita lakukan. Kita mau belajar menjadi hati yang seperti hatinya Yesus. Mengasihi orang lain. Terbeban untuk kesusahan, kesulitan orang lain supaya orang lain mendapat pertolongan. Terutama keselamatan bagi jiwa mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, tetap melayani Tuhan dengan setia, tetap lakukan dan tetap percaya firman Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.